And again, just don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm not one of a battle. I'm European champion. I think I'm special one. Bicara sepak bola nih, Ja. Yes. Tentunya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin pelatih. Oke. Ya, tentunya kita spot nih pelatih-pelatih yang oke, yang hebat, yang mencatat sejarah. Apakah ada korelasi antara pelatih hebat dengan pengalaman dia sebelumnya yang menjadi pemain hebat? Ada korelasinya nggak, Ja? Oke, kalau kita mau lihat sebenarnya hubungan antara pelatih yang bagus ya, yang hebat dengan latar belakangnya sebagai mantan pemain sepak bola, baik itu mantan pemain yang hebat atau yang biasa-biasa aja, sebenarnya mungkin lebih enaknya nih Bro Angga, kita kelompokin ke dalam 3 kategori sebenarnya. Satu, pelatih hebat yang mantan pemain hebat. Oke. Kedua, pelatih hebat yang mantan pemain biasa-biasa aja. Oke. Atau nggak kedengeran lah ya. Yang ketiga, pelatih hebat, pelatih bagus yang bukan mantan pemain. Yang bukan pemain makan ya. Dulunya ini kenaik bus. Nah, itu baru kita bisa lihat mungkin nanti apa korelasinya ya. Gitu. Nah, kalau bicara tentang pelatih hebat yang mantan pemain hebat, mungkin lebih enak kita ngomongin yang era saat ini kali ya, yang lebih modern ya. Kenapa? Yang dulu kan juga bisa kayak misalnya Beckenbauer. Kalau dulu udah nggak terbantahkan lah. Kita punya Beckenbauer, tadi punya Johan Cruyff. Nah, ya. gitu. Kalau Beckenbauer itu memang salah satu pelatih dan pemain yang dia bisa juara dunia baik sebagai pemain dan di sekaligus pelatih 74 ya, dan sebagai pelatih di 90 gitu ya. Nah, si Beckenbauer ini memang luar biasa baik sebagai pemain. Dia bisa menangin 3 Liga Champion itu sama Munchen. Kemudian dia juga lo tau lah, dia pelopor satu posisi kan yang kita kenal sekarang libero. Oh, sebelumnya nggak ada ya? Iya, jadi dia salah satu memang sepanjang sejarah adalah back terbaik di dunia yang mempromosikan posisi itu libero, di mana backnya maju tuh bantu penyerangan ya kan. Oke. Nah, dia nih 2 kali Ballon d'Or waktu jadi pemain, dan dia jadi masuk juga dalam World Team of the 20th Century. Oh, dream team ya? Iya, jadi memang 21 ya? sebagai pemain juga udah luar biasa, dan sebagai pelatih dia juga bisa bawa Jerman juara dunia. Setelah dia pensiun, dia kemudian jadi presiden klub Munchen. Pernah juga dia jadi wakil presidennya Asosiasi Jerman, DFB gitu ya. Jadi di masa yang lebih lampau ada Beckenbauer, kemudian ada Johan Cruyff juga. Johan Cruyff juga sukses di Liga Champion, hat-trick bersama Ajax waktu jadi pemain. Kan ada lagunya itu. Gimana kalau tapi dari tim Argentina. Don't cry for me Argentina. Don't cry. Bisa. Karena gue bacanya itu baru tahu sekarang kalau Cruyff itu bacanya itu Johan Cruyff. Yeah. Biasanya gue baca Cruyff gitu. Oke. Ya, memang nggak semua orang bisa dipaksakan pintar sih. Oke, lanjut ya. Iya, jadi dia sukses bersama Ajax waktu jadi pemain. Kemudian di timnas dia juga bisa bawa Belanda sampai final Piala Dunia 74. Waktu itu kalah kebetulan lawan Jerman Baratnya si Beckenbauer. Iya kan. Kemudian dia Ballon d'Or 3 kali bro. Sama kayak Beckenbauer dong. Iya, Beckenbauer 2 kali kan. Oh 2 kali, oh lebih bagus ya. Cruyff 71, 73, 74 tuh jadi pemain terbaik dunia. Kemudian sebagai pelatih dia sempat di Ajax, tapi kemudian suksesnya di Barcelona dan bisa dapat Champions League juga. Jadi di masa lampau itu. Nah, menariknya memang kalau kita bahas yang sekarang nih, yang modern, yang terkini lah. Iya. Gitu. Nah, menurut lu siapa sih bro pelatih hebat yang dulunya nih mantan pemain hebat? Yang gua kenal ya. Yes. 1 atau 2 nama mungkin Josep Guardiola ya. Yang ketiga mungkin tadi baru yang pertama. Gak bisa ditipu lu ya, Iya. Gak bisa ditipu. Udah terlalu. Iya, Guardiola lah. Ya. Benchmark benar. pemain hebat. Yes. All Star, MC All Star juga.
dan mencengangkan juga prestasinya sebagai pelatih. Sebagai pelatih ya. Dan pelopor pelatih menggunakan dasi kecil juga itu. Oh gitu ya. Iya, dasi kecil. Oh iya. Tapi sekarang gue lihat pelatih udah mulai pada nggak berdasi sih. Iya, zaman Guardiola tuh semuanya pakai pelatih Betul. dasi kecil betul. gitu. Jadi di Italia tuh bro nggak sopan kalau pelatih pakaiannya nggak resmi, nggak bagus. Jadi dianggap tidak respect. Gitu. Jadi dulu tuh waktu Maurizio Sarri itu suka pakai training ya. Ya dia dianggap dia tidak terlalu oleh manajemennya tuh tidak terlalu dianggap menghormati. Oh, Tapi sekarang sih udah mulai berubah rasanya. fashionnya di Italia kenceng ya. Iya. Lu lihat dong kemarin kan Mancini dari atas ke bawah Armani kan. Yoi. Ya tadi benar bro, kalau Guardiola memang luar biasa, merupakan pelatih yang sangat sukses saat ini. Ya kita ingatlah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu waktu dia mulai ngelatih Barcelona. Di 2008 langsung treble, kemudian di 2009 Barcelona tuh kalau gua nggak salah ada 6 gelar ya waktu itu ya, baik di Eropa maupun di domestik, dan dia saat ini tercatat sebagai pelatih terbaik Barcelona sepanjang sejarah dengan 14 gelar tuh. Dalam waktu hanya 4 tahun. Iya. Membuat Barcelona sebagai tim yang paling ditakuti. Yes, di masanya itu. Dan bahkan mengalahkan pamor Madrid yang sudah 9 kali juara Champions pada betul. waktu itu. Nah kemudian dia pindah ke Munchen, belum sukses menghasilkan Champions League. Kemudian dia pindah ke City yang saat ini membuat City begitu ditakuti ya. Walaupun belum juga bisa menghadirkan Champions League gitu ya. Nah tapi luar biasa pencapaian dia di Barca, dan dulu dia sebagai pemain memang juga suksesnya di Barcelona ya. Dia juga ikut waktu itu kalau gua nggak salah timnas Spanyol juga. Dia merebut medali Olimpiade kalau nggak salah dulu. U23-nya dia Josep Guardiola. emas ya. Yes, dan dia sempat ikut di tim Champions League waktu Barca ngalahin Sampdoria. Ya, jadi di 92 kalau gua nggak salah. Waktu itu Sampdoria tuh isinya Mancini, Vialli, lu pasti ingat ada Attilio Lombardo. Iya, Attilio Lombardo, kiper itu. Enggak back. Oh, Kipernya Pagliuca. Oh iya, Sampdoria Sampdoria lagi ini-ininya Yes, ya. Scudetto-nya 91. 91. Ya. Sementara di Barcelona waktu itu tuh ada Stoichkov, Ya. Koeman, Laudrup, Guardiola. Wah. Semuanya. Emang kalau nostalgia tuh ini ya. Yoi. Enak ya. Yoi. Nah, jadi dia sebagai pemain sukses, sebagai pelatih juga saat ini mungkin salah satu pelatih yang paling paling fenomenal ya. Itu. Salah satu pelatih-pelatih mahal lah. Yes. Mahal. Pelatih mahal. Kenapa mahal? Iya, karena sudah juara. Karena Karena pernah menghasilkan juara ya pasti mahal. betul. Naik daun. Nah, jadi memang kalau kita golongkan si pelatih hebat dan pemain hebat ini, tadi selain Guardiola mungkin yang paling kita kenal juga dekat itu Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ya, Zinedine Zidane ini kalau sebagai pelatih dia baru ngelatih Madrid langsung hat-trick Liga Champions. 3 kali Liga Champions itu 2015, 16, 16-17 dan 17-18. Sampai sempat dibikin sinetron yang khusus sama orang Indonesia dulu. Oh iya? Iya, yang Pak Haji siap, Zidane siap, lorong waktu. Oh iya. Itu namanya Zidane. Dan banyak orang di Indonesia Yang namanya Zidane setelah pecinta bola menamakan anaknya Zidane. Zidane. Iya. Yes. Memang luar biasa sekali. Tapi pelatihnya juga ternyata sesukses itu ya. Saya nggak ngikutin sih. Gue nggak ngikutin kalau jadi Zidane. selain dia hat-trick di Madrid, kemudian dia memenangkan La Liga juga. Jadi di Real Madrid dia luar biasa. Dan salah satu pelatih yang paling berbakat lah saat ini. Cuma memang sebagai pemain dia lebih luar biasa lagi kan, kita tahu ya. Dia Ballon d'Or, kemudian dia jadi pemain terbaik dunia 3 kali. Kemudian ngangkat Piala Dunia 98 sama Prancis. Sama Prancis. Euro 2000 gitu ya. Iya.
Dan Zidane ini mungkin salah satu one of the greatest player in the history ya. Ya yang masih hidup. Gitu, yang masih hidup. Yang ya. masih hidup. Ya, jadi kalau kata Ibrahimovic yang sesombong itu, Lord. ya, dia bilang Zidane was from another planet. itu jarang, maksud gue Ibrahimovic tuh buat Tapi lu kenal Zidane nih, aja. Lu kenal Zidane pas dia di Madrid atau di Juventus? Oh, awalnya kan pasti Zidane di lebih awalnya hidupnya kan di Juventus tuh. Kalau gua kenal Zidane ini memang sedikit waktu itu ada pertandingan. Gua lupa Juventus lawan apa. Iya. 4-1 atau 3-1. Di situ skornya itu Alessandro Del Piero 2 dan Zidane 1 dan Tapi dia nggak pernah menangin Champions League di Juventus. Di Juventus. Oh iya. Nah, waktu itu memang ketutup namanya dengan Del Piero. Ya, setelah dia keluar dari Juventus memang lebih yoi lagi. Ya gue sih nggak terlalu ngamatin Juventus soalnya. Nah, jadi di tahun 98 Piala Dunia tuh pelatihnya Italia Cesare Maldini tuh bilang gue rela nuker 5 pemain untuk dapetin Zidane di squad gue. Ya saking begitunya ya. Nah walaupun dia pensiun dari bola kan, lo tau lah ya, pensiun akhirnya kan caranya tidak begitu menyenangkan di pertandingan terakhir dia. Ya kan. Nah tapi di 2016 di Le Parisien itu bilang bahwa dia adalah the best French player of all time. All the time. Iya, jadi memang luar biasa dia sebagai individu gitu ya. Dia sempat di Bordeaux, Juventus, Real Madrid gitu ya. Nah, jadi tadi selain Zidane, Guardiola yang memang sebagai pemain luar biasa dan sebagai pelatih juga luar mencetak biasa. rekor, Yes. mencetak sejarah. Dan mungkin lo kenal pelatihnya Prancis ya, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Juventus juga itu. Juventus juga ya. Anda kayaknya penggemar Juventus. Saya curiga Ultras ini. Kan gua ini Inter. Oh ya. Gak Juventus, Inter. Iya. Mohon maaf. Nah jadi Deschamps ini sebagai pelatih dia Deschamps ini satu tim kan sama Zidane dulu di 98 sama Nedved juga. Yo. Ini di Juve. Di Juve. Ya. Nedovedo. Kalau di Prancis iya. Ya. Dan kaptennya itu Deschamps. Ya kan. Ya. Kaptennya Deschamps. Jadi Deschamps nih dulu julukannya pemain pengangkut air. Oh iya. Yang Galon ya kan. Galon man. Delivery guy. Yes. Yeah. Nah, jadi sebagai pelatih Bro Angga, ternyata Deschamps ini juga lumayan sukses. Jadi dia sempat bawa Monaco dulu. Awal Monaco ke final Liga Champions tahun 2004. Tim kecil padahal. Ya, waktu itu dia masih muda banget. Si Deschamps. Nah, 2004 kalah sama Portonya yang dilatih Jose Mourinho. Iya. Nah, jadi waktu itu anomali tuh finalnya Porto lawan Monaco final Liga Champions. Iya, 2004. 2004. Nah, yang menang Yunani. Euronya Yunani. Oh, Euronya Yunani. 2004 ya. Ya, final Piala Champions. Apa? Oh, champion. Iya, jadi Porto lawan Monaco. Yang menang Yunani. Nah, iya. Jadi agak makanya gue dari tadi kenapa yang menang Yunani Porto lawan Monaco ya kan? Keingetan Euro. Jadi Porto waktu itu diasuh oleh Jose Mourinho. Lalu lawannya Monaco dibawa oleh Didier Deschamps yang baru merintis karirnya jadi pelatih setelah menjadi pemain. Yes, betul. Dan Deschamps ini luar biasa bro. Dia orang ketiga yang memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan manajer selain Zagallo sama Beckenbauer. Ya. Dan dia orang kedua setelah Beckenbauer yang menang Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, tapi pemainnya sebagai kapten. Kapten. Jadi jarang bro ya kan, ngangkat Piala Dunia sebagai kapten dan ngangkat Piala Dunia sebagai pelatih. Sekaligus ngangkat air tadi. Galon man. Ya kan. Nah, luar biasa berarti ya Deschamps ya. Dia pemain hebat. Betul. Pemain hebat lah ya, kapten. Nah, kalau pemain hebatnya dulu dia kan memang sempat awalnya main di Marseille di Liga Prancis. Nah, di Liga Prancis bisa di Marseille tahun 93
itu bisa menang Liga Champion. Ya, kalau nggak salah ini tim Prancis pertama ya. Yang Dulu ya. berhasil. Marseille di 93 dia kapten termuda menangin Liga Champion awalnya. Kemudian setelah itu dia pindah ke Juventus dan dapat Champions League di tahun 96. Oke. Jadi 2 kali itu ya, 2 kali UCL. Di 2 tim. Di 2 tim. Kemudian dia pindah ke Chelsea, menang Piala FA, kemudian dia sempat ke bahkan di terakhirnya di 2001 bro, dia ke final Liga Champion bersama Valencia. Valencia. Kalau lihat waktu itu Valencia ada Kili Gonzalez, Aimar, Mendieta, ya kan? Iya. Zamannya Valencia, pelatihnya Cooper. Hector Cooper. Bawa sampai semifinal. Yes. Champions. Final bro. Final. Final. Runner up 2 kali. Yes. Runner up 2 tahun berturut-turut ya. Ya, jadi luar biasa juga. Dan selain Beckenbauer dan Casillas, dia adalah kapten kedua dalam sejarah sepak bola yang bisa ngangkat trofi Liga Champion, Piala Dunia, dan Piala Eropa. Yo, Wah, itu luar biasa kan? luar biasa. Gitu. Sebagai pemain. Yes, dan sekarang masih jadi pelatih Prancis ya. Walaupun kemarin di Euro kita agak shock Prancis tiba-tiba terhenti. Iya, iya. Prancis. Nah gitu bro Angga. Jadi Oke. tadi ada Zidane. Ya, Josep walaupun, Guardiola. walaupun hari ini Zidane ada di LinkedIn ya. Josep Guardiola dan Didier Deschamps. Dan Zidane tadi ya. Dan udah kan Ya, Zidane. dan Zidane ya. Mungkin terakhir kalau kita mau perlu masukin, kita masukin Don Carlo Ancelotti. Oh. Ya. Pernah jadi pemain itu dulu. Kalau Ancelotti luar biasa buat fans Milan. Oke. Milan doang nih. Apa? Milan doang. Inter enggak? Iya karena mainnya di Milan. Oh, oke. Iya kan. Nah kalau Don Carlo kan, lo tau lah dulu dia awalnya ngelatih Juve, kemudian memang sukses luar biasanya di AC Milan, dia ngelatih 8 musim, dia bisa dapat 2 kali Liga Champion waktu ngelatih klub. Kemudian di 2009 dia pindah ke Chelsea dan buat sejarah Chelsea waktu musim itu double Piala FA dan Liga Inggris. Premier. Ya dia waktu itu gantiin Gus Hiddink. Nah dia sempat mampir ke PSG, kemudian di 2013 dia menggantikan Zidane. Maksud gue menggantikan Jose Mourinho di Real Madrid. Di Real Madrid. Ya, menggantikan. Kemudian dia sempat dapat Liga Champion musim 2013-2014. Kemudian akhirnya dia digantikan oleh asisten pelatihnya Zidane. Zidane, ya. Zidane, Zidane gitu naik ya. promosi. Yes. Cuma sebagai pemainnya dia juga pemain hebat ya. Sebagai pemainnya dia memang awalnya kan main di Liga Italia, pasti main di Parma. Kemudian dia sempat juara Serie A bersama Roma. Oh. Ya, kemudian Scudetto pertamanya di Roma. Yes, tapi memang suksesnya di AC Milan. Di Dia AC bisa Milan. menangin 2 Liga Champion di 89 dan 90. Oke. Gitu ya. Piala Dunia belum tapi. Piala dia termasuk pemain timnas ya, dia sempat 26 kali. Termasuk dia ikut juga di putaran final Piala Dunia 90. Waktu itu di 90 Italia kalah sama Argentina di semifinal. Oke. Waktu itu di skuadnya masih Baresi, Baggio, Donadoni, Ancelotti. Donadoni ya. Jadi iya, dan Berarti dia 94 udah nggak main lagi ya. udah nggak main.